sekarang ini penggunaan biodiesel ini untuk bahan bakunya udah melebihi untuk pangan untuk di Mhm. Indonesia. Masyarakat perlu menyadari bahwa kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Halo Sobat Investor, Anda kembali di Fincast bersama dengan saya Camar Haenda. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga luar biasa untuk kita simak. Dan seperti kita ketahui bahwasanya Indonesia menjadi satu dari 11 negara penghasil crude palm oil ataupun juga kelapa sawit. Nah, baru-baru ini ada informasi ataupun juga fakta yang cukup mencengangkan di mana penurunan produksi CPO sebesar 5% dari bulan Mei ke bulan Juni. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah bersama dengan Bapak Edi Martono selaku Ketua Umum GAPKI. Halo, Ya, selamat pagi. Pak Edi, selamat apa kabar, pagi, sehat? Camar. Oke, Terima luar biasa. kasih. Ini kita santai aja ya Pak Edi ya. Iya, iya, oke. Oke, Ya, Pak Edi, ini berkaitan dengan penurunan yang tadi sempat saya sampaikan 5% dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni di ya, tahun ya, ini. Yaitu ya. apa yang sebetulnya yang terjadi dan sebetulnya bahayanya apa sih Pak kalau terjadi penurunan seperti itu? Iya. Ya memang pertama ya, kelapa sawit ini kan, tumbuhan ya, artinya Hmm, bahwa dipengaruhi oleh masalah cuaca. ya. Nah, kebetulan ini pengaruh ini juga akibat dari, kekeringan tahun lalu, Iya. itu satu. Yang kedua adalah karena memang, kita tuh sebenarnya sekarang ini sudah terlambat untuk permajaan, utamanya Hmm, untuk permajaan sawit rakyat. Nah, inilah yang menjadikan kita, terjadi penurunan produksi karena tanaman-tanaman ini sudah tua. Ini hmm. harus melakukan permajaan, di-replanting. Nah, ini kita terlambat, utamanya sawit rakyat tadi. Kalau sawit perusahaan memang mereka rutin setiap tahun pasti mereka, cadangkan sekitar 5% untuk, permajaan. Oke. Nah, yang rakyat ini yang sama sekali jauh sekali ketinggalan karena mereka butuh biaya. Hmm, Mereka kalau menebang pohonnya mereka mau hidup, makan apa, mereka iya. selalu menjadi pertanyaan itu. Sehingga inilah yang menyebabkan kita terjadi penurunan produksi. Oke, jadi adanya keterlambatan gitu ya, Pak, ya. Betul, betul. Nah, sebetulnya apakah ada langkah preventif untuk bisa mengatasi hal ini supaya tidak terjadi gitu, Pak? Ya, Kan ini kan ini takutnya berulang nih, Pak. betul. Nah, Mhm, ini sekarang, kemarin ini ada dana hibah dari BPDPKS itu mhm, 30 juta per iya, hektar untuk melakukan peremajaan sawit rakyat. Nah, mulai September kemarin itu sudah dinaikkan menjadi 60 juta. mhm, Artinya sudah ini sangat, bagus untuk memacu rakyat agar lebih lebih, dia mau untuk melakukan peremajaan. mhm, Nah, tinggal nanti dipikirkan selama mereka menunggu peremajaan ini, terus mereka mau makan apa. Nah, iya, ini makanya mereka harus dibantu untuk biaya hidup selama menunggu, tanaman panen. mmm, Itu satu. Yang kedua bisa juga dilakukan seperti misalnya, di tanaman sela, misalnya menanam jagung, iya, menanam padi gogo, atau, dengan yang lainnya sehingga mereka tetap ada penghasilan oke. Untuk selama mengisi menunggu. kekosongan itu ya, Pak, ya? Betul sekali, Mmm, betul betul, ya. oke. Ini juga artinya berpengaruh terhadap penurunan produktivitas masyarakat ya, Pak, ya, Iya. dalam, kegiatan perekonomian gitu, Pak. Nah, ini juga ada informasi bahwa penurunan ekspor sebesar 9,73% dari 2,17 juta ton nih, Pak, Mhm. menjadi ya 1,96 juta. Ini kan angka yang cukup signifikan nih, Pak. Betul, Gimana tuh, Pak? betul. Jadi gini, di tahun, ini kita memang terjadi penurunan ekspor. Mhm, Kenapa demikian? Karena minyak sawit ini bukan satu-satunya minyak nabati di dunia. ya, Ada minyak nabati lain seperti minyak, bunga matahari, iya, minyak kedelai, minyak rapeseed kan gitu. Nah, iya. kebetulan di tahun ini produksi minyak bunga matahari dan juga, minyak kedelai itu lebih sangat bagus sehingga Ini suplai. jadi kompetitif ya, Pak, ya? Iya, betul. Ternyata mereka oversupply, Iya, harga mereka lebih rendah dari minyak sawit, mhm, artinya mereka sekarang ada pilihan untuk mmm, membeli atau mengimpor minyak bunga matahari, oke, misalnya gitu. Jadi itulah yang menyebabkan terjadi penurunan, utamanya untuk mhm, penurunan ekspor kita. Kita tuh terbesar ekspor ke China, kedua ke India, ketiga ke mhm, Uni Eropa, keempat ke Pakistan. oke, China demikian. Kemarin waktu saya pulang dari China, saya di China, saya, meeting di sana, saya pertanyakan mengenai import mereka kok iya, turun, mhm, mereka sampaikan begitu, bahwa kita, stok kita banyak, mmm, kemudian harga minyak sawit lebih mahal dari minyak bunga oke. matahari, gitu.
Oke. Ya. Apakah ini mungkin bisa disebut Pak, mungkin tadi ada negara-negara yang Bapak sebutkan juga, Mhm. Uni Eropa berusaha menjegal kelapa Iya, sawit kita gitu Pak? iya iya. Sebenarnya begini, sebenarnya bukan hanya kelapa sawit Mmm, yang dalam aturan, EUDR atau Undang-Undang Anti Deforestasi Eropa ini, iya, tetapi ada, beberapa komoditi termasuk ya kopi, coklat, kemudian, karet, mmm, kemudian kayu, kemudian, sapi, kemudian termasuk juga, kedelai kan gitu. iya, Tetapi memang kalau untuk dari Indonesia mhm, yang paling terasa adalah kelapa sawit. oke, Karena ekspor kita terbesar ke Eropa adalah kelapa sawit kan gitu. oke, Nah, kita itu undang-undang deforestasi sebenarnya kalau untuk kita perusahaan itu mhm, sebenarnya tidak terlalu bermasalah. iya, Kenapa demikian? Karena itu, cut off date-nya itu di tanggal 30 setelah 31 Desember 2020. mmm, Nah, sementara kita moratorium itu udah dari tahun 2011, oke, kemudian terakhir bahkan di 2019 dengan Impres nomor 5 tahun 2019, mhm, tidak boleh membuka, termasuk kita udah iya, punya izin pun tidak bisa mmm, membuka. Jadi, mmm, tetapi masyarakat tidak ada moratorium, masyarakat masih dibolehkan. Nah, itulah yang menyebabkan nanti kalau kita menerima buah masyarakat, iya, kita tidak bisa ekspor ke Eropa. Nah, mmm, akhirnya masyarakat ini bisa jadi keluar dari supply chain. Nah, ini yang kita cegah di situ jangan sampai nanti, masyarakat udah menanam kelapa sawit mau kirim ke pabrik kita nggak ditolak kan iya, gitu. nggak diterima ya Pak Ini ya? terjadi nanti bisa gejolak sosial di Mhm, daerah tersebut kan oke. gitu. Ini menarik Pak, seperti yang Anda sampaikan tentang, undang-undang anti deforestasi atau EUDR itu Pak Iya ya. betul. Ada juga usaha pemerintah untuk bisa menggalakkan, bahan bakar biodiesel nih Iya Pak. Apakah iya. ini juga membantu masalah ini Pak? Ya gini, pemerintah saat ini, menerapkan mandatory biodiesel di Mmm, B35. Nah ini, memang kebutuhan dalam negeri ini, kita terus meningkat iya, dengan adanya mandatory biodiesel. Bahkan sekarang ini penggunaan, biodiesel ini untuk, bahan bakunya udah melebihi untuk pangan untuk di mhm, Indonesia. Nah ini, jadi sebenarnya, eee, kita nggak artinya begini, bahwa kalau itu, biodiesel oke nggak ada masalah, iya, selama memang bahan baku cukup. Tetapi yang kita mesti hati-hati adalah jangan sampai kita menggenjot terus biodiesel, mhm, sementara produksi kita seperti ini akan berakibat nanti ekspor kita menurun. Nah, mmm, ekspor kita turun, sekarang siapa yang akan membiayai biodiesel? Kan insentif biodiesel itu dari pungutan ekspor, oke. Ini gitu. aspeknya saling berketerkaitan ya Pak ya? Betul sekali. Iya iya, Nah, itu mhm, seperti itu. Jadi contoh ini oke, kalau kita lihat data saya ini oke Pak, sampai dengan Agustus ini konsumsi kita itu 15,57 juta ton. Kemudian 15,57 57 ya? juta ton. Oke, Konsumsi untuk, pangan itu 6,65 juta ton. Kemudian untuk biodiesel 7,42 juta ton. Nah, ini udah mhm, melebihi. Biodiesel ini udah melebihi ya itu di konsumsinya. kuartal ketiga Ini tahun ini? sampai dengan Agustus kemarin, Oke, data sampai dengan mhm, Agustus. Jadi seperti itulah. Jadi, nanti kalau dinaikkan lagi menjadi B40 mhm. pasti akan menambah lagi konsumsi untuk biodieselnya. Nah itu, seperti Oke, itu. baik. Saat ini juga yang sedang ramai diperbincangkan adalah mengenai hilirisasi, Iya termasuk juga kelapa iya sawit. Bagaimana Gapki meyakinkan bahwa, pasokan dari minyak sawit ini ke industri bisa sampai dengan baik? iya. Kalau saat ini itu tidak ada masalah sama sekali dengan Mmm, pasokan bahan baku ya, untuk Indonesia. Contoh ini kan sekarang kita produksi kita untuk CPO dan PKO kan tahun lalu 54 juta ton. Tahun ini mmm, mungkin sedikit turun, ya, tapi masih di sekitar 50 juta ton. mmm, Nah, sementara kita itu, bahan untuk kebutuhan dalam negeri, untuk konsumsi dalam negeri, kalau tahun lalu itu sekitar 21 juta, tahun ini ya, kemungkinan masih di sekitar 23 juta atau mmm, 24. Jadi masih mencukupi untuk kapasitas yang terpasang industri hilir di Indonesia. Jadi tidak ada masalah. tidak masalah ya, Pak, ya? Ya, untuk Oke, bahan sampai baku. dengan saat ini tidak ada masalah, Iya tapi kalau kita bicara tentang, bagaimana cara membangun bisnis perkebunan yang kontinuitas begitu, Pak. iya iya. Seberapa penting hal tersebut ini ditekankan kepada masyarakat, Pak? Iya iya. Nah ini, yang, sekarang, sustainability Mhm. itu adalah tuntutan, artinya tuntutan konsumen Berkelanjutan gitu ya? berkelanjutan, Mmm, yaitu. Jadi,
ini tuntutan dari konsumen, tuntutan dari sudah tidak bisa dihindari. Kita harus menuju ke sana dan kita sudah menuju ke sana. Saat ini kita sudah ada mandatory untuk Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Nah, untuk perusahaan sudah berjalan dengan baik, tetapi di sini masyarakat yang belum bisa. Kenapa demikian? Karena untuk untuk sertifikasi ISPO ini butuh biaya. Nah, masyarakat biayanya dari mana? Nah, itu kan selalu begitu. Nah, ini paling tidak nanti program di pemerintah baru itu harus memikirkan itu untuk biaya untuk sertifikasi ISPO untuk masyarakat. Artinya ini petani. peningkatan sumber daya manusia dulu disupport ya Pak ya? Iya, benar sama ya untuk dana untuk ini Dan untuk dananya, dana untuk sertifikasi tersebut. Oke, Gitu. baik. Langkah-langkah Gapki apa Pak yang akan dilakukan atau sedang berjalan untuk bisa memaksimalkan produksi sawit di Indonesia Pak? Utamanya pertama adalah kita harus segera ini menggenjot untuk permajaan sawit rakyat dengan menghilangkan atau segala hambatan atau mengurangi segala hambatan yang ada saat ini. Contoh yang ini adalah tadi kan sudah selesai, udah ada kenaikan biaya hibah dari 30 ke 60. Kemudian di sini yang mesti diperhatikan lagi adalah mereka selama menunggu butuh biaya hidup. Nah, itu harus ada jalan keluarnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah selain permajaan ya nanti segera untuk penanganannya ini, artinya pengelolaannya ini supaya lebih bagus pengelolaan untuk apalagi ini kan sudah menggunakan bibit yang bagus semua. Pemupukannya harus bagus pengelolaannya. Oke, baik. Pak Edi, berkaitan dengan proyeksi Gapki ke depannya mengenai produksi CPO di Indonesia dan juga di pasar global. Ini seperti apa Pak di tahun 2025? Kalau di 2025 saya meyakini nanti agak naik sedikit lah ya produksi kita. Mungkin hampir sama dengan di 2023, mungkin sama lah gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan permintaan global? Permintaan global ini kalau saya melihat juga ya memang kalau kita ini karena tanaman tahunan jadi tidak terlalu terpengaruh oleh cuaca itu, tapi kalau tanaman semusim seperti bunga matahari, rapeseed, kedelai itu kan tanaman bulanan, mereka sangat terpengaruh. Nah, contoh di semester 2 ini mereka sepertinya produksinya kurang bagus. Jadi saya meyakini tahun depan ini kita akan lebih bagus ekspor kita. Begitu. Jadi harga pun juga demikian. Apalagi kalau nanti kita meningkatkan lagi mandatory KUIP 40 pasti mereka akan khawatir dengan suplai. Tetapi di kita sendiri juga mesti hati-hati karena kalau terjadi kita meningkatkan B40 sementara produksi kita seperti ini, ekspor kita akan turun menjadi 28 juta, 2 juta ton berkurang. Dan itu jadi masalah baru juga. Menjadi masalah baru juga. Ya. Oke. Devisa sawit pada 2023 ini mencapai 600 triliun. Apakah ini artinya perekonomian nasional apa arti untuk perekonomian nasional di Indonesia berkaitan dengan data bagus ini? Sekali. Kenapa? Sekarang sawit ini menyumbang devisa terbesar kedua setelah batu bara. Ya. Sawit sendiri di antara ekspor non oil and gas, di luar oil and gas itu kita 11% menyumbangkannya, ya. Jadi sawit ini kalau tidak ada sawit, ekspor sawit, devisa kita jadi minus, neraca perdagangan kita minus, kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa support terhadap ekonomi Indonesia ini sawit ini. Ini terkait dengan tudingan kepada pengusaha sawit yang dianggap pengemplang pajak 300 triliun. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Jadi ini sebenarnya yang 300 triliun ini adalah awalnya adalah dari ketelanjuran. Maksudnya ketelanjuran gini. Di sebelum tahun 2000 itu atau di sekitar 2000 juga antara 2000 sampai 2010 itu tata ruang kita ini antara pusat dan daerah itu tidak sinkron. Pusat daerah mengeluarkan izin itu dianggapnya bukan di kawasan hutan, ternyata setelah ini pusatnya di kawasan hutan. Akibatnya itu dianggap sebagai keterlanjuran, kan gitu. Karena itu daerah mengejar kita untuk investasi. Karena apa?
dengan kita masuk ke sana membangun kebun, pasti ada penyerapan tenaga kerja, Ya. ada perputaran ekonomi. Nah, ini dianggap ketelanjuran. Nah, ketelanjuran ini kemarin oleh pemerintah Pak Jokowi itu dibentuklah Satgas Tata Kelola Sawit. Semua data-data itu sebenarnya sudah ada di Satgas Tata Kelola Sawit. Nah, untuk yang pas di Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu ada pasal namanya 110A, 110B untuk yang keterlanjuran. 110A ini dianggapnya dia ada izin tetapi di luar kawasan hutan. Ya. Yang 110B dianggapnya tidak ada izin. Padahal saya meyakini apalagi kalau anggota GAPKI itu pasti semuanya ada izin. Hanya saja kalau ada izin itu tidak sesuai tata ruang bisa masuk di 110B kan begitu. Nah, inilah 110B ini yang dendanya sangat besar, bahkan sampai 130 juta per hektar. Nah, tetapi sampai dengan saat ini anggota-anggota GAPKI itu belum menerima penetapan bahwa dia masuk 110B dan bahkan belum menerima tagihan mengenai 110B sehingga kita juga tidak tahu 300 triliun itu perhitungannya seperti apa. Gitu. Baik. Ini Indonesia juga sudah membuat bursa sawit nih Pak untuk memenuhi perdagangan di dalam negeri termasuk di Malaysia. Sejauh ini bagaimana posisi bursa sawit tersebut, Pak? Ya, bursa sawit kita ini relatif masih sangat baru. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia itu sudah puluhan tahun yang lalu. Kita baru kemarin, artinya baru tahun ini. Jadi saya rasa memang tidak bisa kita bandingkan langsung dengan Malaysia. Enggak apple to apple ya Pak, karena kita baru ya. Kita baru. Nah, tapi saya meyakini bahwa bursa di Indonesia, bursa sawit di Indonesia nanti akan menjadi bagus ya perjalanannya waktu kan gitu. Jadi apa yang kurang nanti diperbaiki, terus seperti itu. Saya meyakini seperti itu. Hingga sekarang karena masih baru sehingga terkesan bahwa kok bursa sawit tidak jalan. Padahal saya meyakini itu jalan, tetapi karena masih baru ya butuh waktu. Kan gitu. Ada mungkin saran-saran atau masukan yang diberikan oleh GAPKI kepada bursa sawit tersebut? Nah, Pak? ini tadi saya juga sampaikan bahwa di sekarang ini dengan tidak ada bursa, dengan B2B, ya kita tuh tidak kena biaya kan, karena B2B. Kemudian kita juga misalnya saya jual CPO nih ke pembeli, saya bisa mendapatkan uang itu bahkan 100% di muka. 100% di muka, mendapatkan uang muka. Nah, itu bisa untuk penyerahan 2 minggu misalnya gitu. Nah, mungkin bisa begini, untuk di bursa harus ada insentif untuk pengganti itu. Misalnya begini, kalau transaksi di bursa nanti mendapat insentif misalnya pajak, pemotongan pajak di apa misalnya. Mungkin itu di awal mesti begitu terlebih dahulu. Misalnya pemerintah harus sama-sama support supaya di sini semua ada ketertarikan antara penjual dan pembeli masuk ke bursa, karena di bursa kan pasti ada biaya, kan gitu. Baik. Berbicara tentang persaingan di dunia global, tadi kan disebutkan bahwa Indonesia adalah satu dari 11 negara penghasil kelapa sawit. Nah, saingan yang paling patut diwaspadai nih Pak, siapa tuh Pak? Kalau saingan yang paling dekat ya Malaysia, eksportir sawit di Asia Tenggara ya Pak ya? Di dunia. Karena kalau eksportir terbesar sawit di dunia hanya 2 negara itu, Indonesia dan Malaysia. Tetapi begini, Malaysia tuh produksinya tuh tidak sampai separuh kita. Mereka tuh produksi setahun paling sekitar 18-19 juta atau 20 juta ton. Sementara kita sudah 50 juta. Kalau dengan PKO 54 juta gitu. Jadi tetap secara kuantitatif kita lebih unggul dong Pak berarti ya. Cuma kita tidak bisa terus menganggap remeh gitu. Kita juga harus terus memperbaiki diri. Karena sekarang contoh India yang sebagai importir terbesar kedua, mereka juga berusaha menanam sawit walaupun mungkin secara iklimnya tidak terlalu cocok, tapi paling tidak mereka bisa mengurangi import kan gitu. Nah, ini juga harus kita waspadai juga gitu. Baik, Pak, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini dan mungkin pemerintahan Pak Jokowi juga sebelumnya menggalakkan untuk bisa GAPKI ini memberikan saran atau dukungan terhadap produksi bahan bakar B40. Nah, tanggapan dari GAPKI seperti apa Pak? Kita support dari B40, kita support. Tapi tadi yang saya sudah sampaikan tadi bahwa kalau produksinya seperti ini tidak ditingkatkan dengan produktivitas dan produksinya, ini pasti akan terjadi penurunan ekspor. Itu saja yang mesti diwaspadai. Nah, terus bagaimana ngatasinya supaya tidak, satu tadi permajaan, yang kedua kalau untuk
untuk sawit, bisa kita membangun kebun khusus untuk energi misalnya begitu. Misalnya pemerintah menugaskan kepada BUMN Oke. untuk membangun kebun khusus untuk energi, bukan Oke. untuk pangan. Jadi misalnya di area-area yang terdegradasi misalnya gitu. Nah, ini tugaskan BUMN untuk membangun untuk energi. Nah, ini bisa jadi untuk mengatasi yang tadi kalau kekurangan ada kebun energi. Oke. Memang Artinya tidak dipakai. mengurangi untuk kuota dari Iya, ekspor betul. ya, Pak, Jadi ya? ekspor tetap Iya. jalan, untuk insentif biodiesel tetap ada. Nah, ini jadi tetap, tapi jangan itu untuk ekspor. Tetap memang harus digunakan untuk energi. Oke. Begitu. Bagaimana Gapki menerapkan strategi untuk bisa menjaga stabilitas dari pasokan bahan baku sawit saat ini, terutama untuk memenuhi kebutuhan biodiesel yang tadi ya, Iya, tanpa iya. mengganggu kebutuhan sawit untuk pangan tadi Bapak sudah sebutkan Iya, iya. gitu, atau mungkin ada cara-cara lain yang jangka pendek bisa dilakukan, Pak? Kalau sekarang praktis ini tidak bisa artinya begini, sekarang ya harus terima bahwa produksi kita segini. Oke. Tidak bisa kita tiba-tiba Memang meningkatkan. situasinya seperti Ya, ini, Pak, ya? situasi seperti ini. Iya. Kita tidak bisa meningkatkan secara tiba-tiba karena itu butuh waktu. Tadi peremajaan, penggantian tanaman yang bibit yang misalnya dipakai masyarakat, yang bibit-bibit yang memang yang palsu lah kita bilang. Palsu menjadi bibit yang bagus, yang punya produktivitas Iya. tinggi misalnya. Tapi kan itu butuh waktu. Paling tidak kan sekitar 3-4 tahun kemudian baru Oke. gitu. Ya, Gitu. tetap butuh waktu untuk Butuh bisa waktu, memulihkan tidak itu ya, bisa Pak, ya? ini. Oke. Apakah ada saran dari Gapki terkait dengan regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah? Apakah harus sepertinya ada regulasi yang harus dibuat supaya produksi minyak kelapa sawit ini bisa maksimal atau mungkin bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik dari investor kemudian juga dari pengusaha kelapa sawit itu Ya. sendiri, Pak? Jadi kalau kita ini sekarang masalahnya adalah yang sekarang terlibat dalam industri sawit Indonesia itu ada 37 kementerian dan lembaga. Oke. Itu banyak sekali. Iya. Nah, kalau kita mintanya disederhanakan. Sederhanakan misalnya menjadi ada badan khusus yang mengurusi kelapa sawit langsung di bawah presiden. Oke. Seperti yang dilakukan seperti di Malaysia ada MPOB, Malaysian Palm Oil Board. Oke. Nah, kita sekarang kendalanya adalah ada kebijakan-kebijakan antara kementerian yang tumpang tindih. Akhirnya membingungkan pelaku usaha. Jadi menyebabkan kita itu menjadi seperti tidak ada kepastian hukum. Oke. Terus kita terganggu dalam berusaha kan gitu. Nah, ini kita ke depan ini kita berharap pada pemerintah baru coba dipikirkan, karena kita sebagai penyumbang devisa sangat besar. Kita menyerap tenaga kerja sangat besar. Kita tuh sekarang tenaga kerja yang kita serap tuh ada 16,2 juta orang. Di mana tenaga kerja langsung sekitar 4 juta orang, sisanya tenaga kerja tidak langsung. Jadi ini luar biasa. Ini harus diperhatikan, jangan sampai menjadi cerita sejarah terulang bahwa Indonesia pernah menjadi produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia. Oke, Gitu. justru itu harus dipertahankan, ditingkatkan ya, Pak, ya? Betul, ditingkatkan. Oke. Artinya apakah tadi seperti yang Bapak sebutkan kelapa sawit ini menempati urutan kedua untuk perekonomian Indonesia, artinya dibentuknya badan baru itu sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan gitu, Pak, oleh pemerintah? Menurut kami ini seharusnya dilakukan dengan nilai devisa yang dihasilkan begitu besar, penyerapan tenaga kerja begitu besar, memutar roda ekonomi Indonesia juga. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan supaya di sini benar-benar kondusif kebijakannya, sehingga bisa memacu produktivitas lebih cepat, produksi lebih tinggi. Begitu. Baik, Pak Edi, ini mungkin pertanyaan terakhir berkaitan dengan yang selalu tadi kita perbincangkan dengan biodiesel ini, karena banyak sekali masyarakat yang bertanya, apakah ada spesifikasi khusus untuk CPO yang digunakan untuk biodiesel, dan apakah masyarakat kita sudah cukup mampu begitu, Pak, SDM-nya dan juga SDA-nya untuk menciptakan hal tersebut? Sebenarnya tidak ada spesifikasi khusus. Contoh ini, sawit itu biodiesel itu dari minyak goreng bekas juga bisa, kan gitu. Oh, kalau disebutnya minyak jelantah ya, Pak, ya? Minyak jelantah. Jelantah bisa, Bahkan itu sekarang minyak jelantah tuh diekspor ke Eropa besar sekali, ke Cina. Mereka dipakai untuk biodiesel. Jadi tidak ada spesifikasi yang memang harus dari CPO. Karena itu beda, memang sebenarnya gini. Yang walaupun kita pakai CPO, itu CPO kita tuh food grade.
Mmm. ya, bukan fuel grade Iya. kan gitu, Nah, Oke jadi oke. seperti itu. Jadi pakai jelantah pun tidak ada masalah kan gitu. Mmm. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Bahkan limbah sawit pun bisa juga digunakan Oke. walaupun memang mungkin lebih mahal prosesnya. Tapi kalau kalau untuk spesifikasi khusus saya rasa, tidak Masih tidak sama ya? perlu. Ya itu. Oke, baik. Pak Edi terima kasih banyak Ya, atas ya. informasi dan insight yang luar biasa, dan pemirsa kita berharap bahwa tentunya ada peningkatan kualitas baik dari Mhm. masyarakatnya supaya memaksimalkan, hasil kelapa sawit di Indonesia ya, Pak Edi. Iya, Oke, Pak Edi baik. mungkin ada pesan untuk masyarakat, Pak Edi silakan. Ya, saya rasa begini, masyarakat perlu menyadari bahwa kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, Oke. tapi di sisi lain kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Nah, kita sekarang sebagai penghasil devisa sangat besar, penyerap tenaga sangat besar, banyak sekali kampanye-kampanye negatif terhadap industri sawit, Iya. ya kan? Nah, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, saya berharap di dalam negeri sendiri harus menyadari itu, Iya. bahwa ini ada kampanye negatif. Kita tidak sadar, kita 24 jam tuh hidup bersama sawit. Bangun tidur, kita cuci muka pakai sabun, Iya. sawit. Sawit. Gosok gigi, pasta giginya sawit. Kita Makan gorengan tuh, Pak. gorengan sawit. Iya. Kita kemudian minum kopi creamernya sawit. Kita pergi menggunakan mobil diesel, biodiesel sawit. Iya. Kita baca koran, pakai sawit juga itu. Kan Baca gitu. koran? Iya, ada unsur sawitnya di situ. Oke. Kita beli permen, coklat, sawit. Ibu-ibu pakai lipstik sawit, Sawit kita juga. pakai lotion sawit. Oke. Jadi sampai kita pakai sunscreen ya, sawit juga. Mau tidur lagi ketemu lagi sawit. Jadi kita hidup 25 jam bersama sawit. Oke. Nah, ini yang harus benar-benar kita sadari, jangan terpengaruh dengan kampanye-kampanye negatif. Oke. Kita mesti sadar bahwa sawit itu sehat. Sawit itu kandungan beta karotennya sangat tinggi, sangat sehat dan Oke. bisa untuk menghilangkan stunting. Nah, itu yang harus benar-benar disadari masyarakat. Oke. Jangan terpengaruh. Baik, Ya. banyak sekali aspek manfaat ya dari kita bisa memaksimalkan Ya. produksi hasil kelapa sawit di Indonesia. Ya. Pak Edi terima kasih banyak. Ya, sama. Dan sobat investor jangan kemana-mana karena nantinya masih akan ada informasi-informasi penting lainnya bersama dengan narasumber luar biasa lainnya. Saya Camar Henda pamit, sampai jumpa. Pak Edi terima kasih Ya. banyak.